Halo Paulina. Halo, oke, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Kita mulai aja ya, kamu bacakan aja materinya. Baik, Bu. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021, akan dilaksanakan seminar offline skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Paulina dengan nomor mahasiswa 171041637. Judul outline yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah analisis kinerja pegawai pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandar. Adapun tim pengisi seminar pada hari ini ada Bapak Muhammad Utama SMM, kemudian ada Ibu Haja Aisyah SMM dan juga Bapak Muhammad Zafrul SMM. Paulina silakan berdoa dulu. Baik. Oke, waktunya 15 menit ya. Kamu bacakan aja PPT-nya di sini kita juga udah sambil Jepang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nayun Untung Utama SEMM selaku pembimbing saya dan kepada Ibu Haja Aisyah SEMM, penguji 1 saya, dan penguji 2 saya, Bapak M. Zalfiwan SEMM. Terima kasih telah bersedia hadir untuk mengikuti seminar proposal saya dengan judul Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak. Langsung saja pada latar belakangnya. Sumber daya manusia sangat berperan aktif sebagai penggerak dalam kemajuan dan keberhasilan pada suatu organisasi. Sekretaris DPRD Kabupaten Landak adalah sebagai salah satu organisasi yang mengembangkan fungsi pembinaan dan pelayanan bagi masyarakat, kehidupan bermasyarakat dan berkualitas sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia ini, sumber daya manusia adalah modal utama bagi peningkatan daya saing pada era globalisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada 4 menurut Georger. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian dan pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian kinerja. Nah, di sini pengertian kinerja itu merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara menyeluruh selama periode tertentu. Kata kinerja itu berasal dari kata performs. Tujuan penilaian kinerja ini pada dasarnya yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid, berkenaan dengan perilaku dan kinerja satu organisasi. Nah, di sini ada manfaat penilaian kinerja pegawai. Di sini yang pertama itu ada kepuasan dan motivasi pegawai, dan yang kedua untuk mengetahui kebutuhan dan pelatihan, dan yang ketiga menganalisis data penilaian untuk perekrutan yang lebih baik, dan yang keempat itu meningkatkan komunikasi antara manajemen dan pegawai. Di sini proses penilaian kinerja itu yang pertama ada analisis pekerjaan dan ada standar kinerja. Dan penelitian terdahulu itu ada 3 jurnal yang saya ambil, yaitu yang menurut Mutia Windy Astuti, dan yang kedua itu menurut Anjur Prakasa Alam tahun 2016, dan yang ketiga ada menurut Hayatul Fadri pada tahun 2017. Nah, metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampelnya, populasi itu Menurut Sugiono, populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek, sedangkan sampel itu merupakan bagian atau hasil jumlah yang dimiliki populasi. Jadi kesimpulan yang untuk populasi dan sampel ini saya mengambil 43 orang untuk respondennya. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada interview, yang kedua itu ada dokumentasi, dan yang ketiga ada kuesioner. Dan teknik pengolahan datanya ada pengukuran data. Dan analisis datanya ada analisis deskriptif dan analisis rata-rata Meon. Mungkin ini penjelasan saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Baik, terima kasih Paulina untuk presentasinya. Selanjutnya langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Bisa terlebih dahulu, silakan Bu. Terima kasih. Di Paulina, Iya, Bu. kita sambil jalan, sambil saya perbaiki, sambil saya bertanya. Ya. Iya, Bu. Sekarang saudara buka di bab 1 halaman 5. Iya, Bu. Coba saudara contohkan hitungan yang saudara persentase ini, tingkat absensi, persentase tingkat absensi itu yang tahun 2018. Yang tahun 2018. Ya, coba. Pada tahun 2018 jumlah hari kerja itu 235 hari, itu udah termasuk jumlah hari kayak hari raya Natal dan Idul Fitri. Jadi saya udah jumlahkan, jadi jumlahnya 235 dan jumlah pegawai itu ada 45, jadi 235 dikali 45 sama dengan jumlah hasil kerja normal. Nah, sedangkan jumlah hasil kerja normal ini jumlah dari izin, sakit, dan tanpa keterangan itu dibagi menjadi jumlah hari kerja normal sama dengan 0,019%, Bu. Itu kata nampak. Hah? Berapa dibagi? Apa yang dibagi apa? Belum dikali persen dulu. Kayaknya. Rumusnya gimana? Rumusnya Untuk yang kamu hitung persen nih. hari kerja dikali dengan jumlah pegawai sama dengan hari kerja normal. Terus? Jumlah dari izin ditambah sakit. Saudara sebutkan aja angkanya. Angka berapa dibagi berapa dikali berapa? 235 dikali 45 sama dengan 1575. Ya, oke. Nah, 197 dibagi 1575 sama dengan 0,18. Tapi saya bulatkan jadi 0,19%, Bu. Itu kan tadi kan kalau dia ada persen ini kan harusnya dikalikan 100. Terus tidak kamu Saya bulat. bulatkan Ya, Bu. 100%-nya mana? 100. Ya, Udah saya bulatkan jadi bukan itu pembulatan desimal. Kamu coba kamu sebutkan rumusnya, menghitungnya. Tadi hari kerja apa? Hari kerja apa dibagi hari kerja apa dikali berapa? hari kerja dikali 45. Paulina, Ibu. kamu ngitung angka ini, kamu tahu nggak rumusnya atau kamu hanya ikut-ikutan? Pakai rumus, Bu. Kenapa kamu nggak bisa nyebutkan? Saya suruh nyebutkan rumusnya. Uh, 100% itu udah termasuk yang 0,19 ini, Bu. Jadi, Ini kan 0,019. Kali 100%-nya, 100-nya udah kamu kalikan belum nih? Belum. Ini kali 100. Bisa tuh Pak, 100% itu 100 per 100 Pak. Jadi 1. Iya. Itu kan 1 jadi habis. Jadi keuangan sebagai dia modal, tapi dia modal proporsi misalkan 30%. Jadi dia modal ini misalkan 6%. Nah, berapa persen dia modal tertimbang berapa?
Kamu ada rumusnya aku pegang di situ? Ada rumusnya enggak? Nggak ada Bu, soalnya saya lihat skripsi orang di itu. Ya skripsi orang. Jadi kalau kau lihat skripsi, Saya udah belajar Bu, cuman jadi kau hanya menghitung lihat skripsi orang. sesuai itu Bu, sesuai jurnal juga Bu. Iya. Kamu enggak mempelajari rumusnya apa, Sudah Bu. cara menghitungnya gimana. Nah, cara menghitung kamu tadi berapa? 197 dibagi itu apa? 197 itu apa? Iya Bu, 197 itu jumlah dari hasil izin, sakit, dan tanpa keterangannya Bu. Itu apa namanya? Hari apa itu? Izin sakit tanpa keterangan itu hari apa namanya? Itu jumlah dalam 1 tahun Bu. Saya enggak nanya. Apa namanya itu? Namanya apa? Hari apa? Izin sakit alfa atau tanpa keterangan tuh namanya hari apa? Di dalam tabelmu baca. Baca tabel tuh. Bukan itu tidak pandang ini. Hari absensi pegawai kantor DPR. Itu di atas kali itu apa sih namanya tuh yang sakit izin alfa itu di atasnya itu tulisannya apa tuh? Hari kerja Sakit. yang hilang. Hah? Hari kerja yang hilang. Nah, iya. Kemudian dibagi apa? Dibagi dengan hari kerja normal. Nah, sudah itu kali Dikali 100%. kali berapa? 100%. Nah, dikali 100%, pelan-pelan 100%. Agaknya kali itu dulu. Dikali 100 kali 100%. Nah, Jadi mesti dapatnya berapa? kalau tadi kamu kan masih baru bagi, belum dikali ya? Iya Kalau Pak. dikali 1% berapa dapatnya? Nampak sini. Kalau kami ya tuh. Tak ganti nampak Adi. Dia buat dapat THR. Hah? Sudah dapat? Harus dikali 100%. Nih kalau lama-lama. Tadi kan baru kau bagi. Iya Pak. Nah, kan belum kau kali. Nah, udah kau kali jadi berapa hasilnya? Pakai kalkulator, jangan pakai tangan. Udah bagi kali lemuk apa pakai tangan lagi. Kalkulator lah, kalkulator nggak tahu lagi. Berapa? Bentar Bu. Nah, tetap lah. 100-nya mana? Satu kali 100%-nya mana? Gimana kamu cara ngali 100%? Hasilnya 0,19% Bu. Udah termasuk 100%. Ngali Kalian satu ya ini. 100% kah? Iya Bu. Dikali 100%. Jadi dikali 100/100 gitu ya? Hah? Itu. Kau suruh belajar lagi matematika dari semester 1 kata Pak Maulana. Dari SD. Kau belajar matematika SD ya? Oh, persentase. Ya, saya Enggak tahu ngali. Matematika harus enggak. Iya, ini ada dulu. Ini berapa persentase? Bagi berapa? Satu bagian. Persennya. Baru kita pikirnya. Iya. Enggak bagian, 3 bagian, 5 bagiannya. Paulina, Bu. kamu harus cari teman belajar ya menghitung.
Dengan rumus tadi, hari kerja yang hilang dibagi hari kerja keseluruhan atau hari kerja normal yang ada di sini dikali 100%. Ya, Ya, Bu. dengar nggak? Nah, cari temanmu yang pintar menghitung nih. Kamu hitung nih hasilnya ya. 3 tahun nih. Ya, Bu. Nah, jadi kami tak nunggu kamu aku bagi Itu satu. ya udah sampai 10 menit dah. Kemudian kamu buka di pembatasan masalah. Ya, Bu. Kamu kan pakai penempatan kerja, pelatihan, lalu ada kinerja karyawan. Ini kamu ngambil, kalau saya lihat kamu bilang dari Sohardi. Kamu punya buku Sohardi kamu buka, atau kamu ngambil seperti orang? Sesuai dengan itu saya, Bu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan skripsi saya, Bu. Kantor tersebut. Jadi saya mengambil pada penempatan kerja dan pelatihan kerjanya dalam kinerja kantor tersebut. Bukan. Kamu buka di pembatasan masalah kan? Di pembatasan masalah itu kamu batasi, kamu naik penempatan kerja, pelatihan, kinerja karyawan, sudah kan? Ya, Bu. Sudah. Menurut siapa tuh? Menurut Sohardi, Bu. Nah, menurut Sohardi. Sohardi ini kamu buka di buku Sohardi atau kamu lihat skripsi orang? Saya udah baca jurnal-jurnal juga, Bu. Jurnal-jurnal. Dari jurnal ketiga sama Baca jurnal? Kalau dia mau itu, iya. Kalau dia mau itu kan, kalau jurnal-jurnal ini pada itu kayaknya lihat karena demonstrasi sama ini membaca kan. Kamu lihat tak buku Sohardi? Bahwa Sohardi mengatakan unsur yang dinilai untuk kinerja itu adalah penempatan, pelatihan, dan kinerja karyawan. Ya, Bu. Atau kau lihat di skrip Enggak, Bu, lihat kau lihat di buku Sohardi? dari jurnal, Bu. Kamu udah lihat dari buku? Dari jurnal, Bu, dari jurnal saya. Kinerja, masa di situ ada kinerja karyawan lagi? Gimana nih kalau judulnya hanya menganalisis kinerja pegawai? Jadi gimana kau ngaitkan kinerja? Ini ada kinerja ini yang mana? Yang sebagai indikator untuk mengisi kinerja, indikator untuk menilai kinerja, pelatihan. Lalu kinerja karyawan ini indikator sebagai indikator mengukur kinerja. Nah, gimana tuh? Bisa diulang, Bu? Tapi, nah kalau itu Tidak menjadi tidak berubah banyak ya. kalau dia Kamu terus main juga kamu lihat di halaman itu 25 coba lihat. Halaman 25. Buka halaman 25. Sekali juga. Pak, di halaman 25 coba lihat. Ya, Pak. Sudah, Pak. Coba lihat di halaman 25. Itu kan unsur-unsur kinerja yang dinilai menurut Sohardi kemudian kan. Itu penempatan kerja, pelatihan kerja, kemudian kinerja. Kemudian di bawahnya ada lagi kinerja. Bagaimana tuh? Gimana tuh? Kan jeruk makan jeruk namanya. ya, ya nak ukur kinerja lalu itu tanggung kinerja itu macam mana? Kecuali kalau seandainya penempatan kerja dengan pelatihan kerja pengaruhnya Kinerja. terhadap kinerja pegawai. Terus Yang mau kau tulis itu yang mana?
di landasan teorinya pun tidak ada dimasukkan ini. Jadi dari intinya di sini semuanya binatang pengaruh. Iya, makanya motivasi dalam kinerja. Dia itu main balap ya, yang di kampung Yang mana? tidak bertanya dengan orang. Salah Pak. Jadi hanya 2 aja penempatan sama pelatihan, di bawahnya kinerja. Jadi yang nomor 3 itu sebenarnya nggak dipakai. Berarti kan nanti itu akan pengaruh pada metode penelitianmu. Ya, pengaruhnya ini adalah pada metode penelitian. Metode penelitian nanti atau kerangka analisisnya. Kerangka berpikirnya, kerangka analisisnya. Nah, nanti itu dia adalah seperti yang kamu ini tadi. Jadi dia seperti ada 2 bulan gini. Seperti ini. Ini nantinya nih, kayak gini nanti. Yang satu di sini ada yang Baik Pak. apa nih? Ini penempatan kerja, kemudian yang berikutnya adalah pelatihan. Ya, tapi kalau seandainya itu kalau kamu bisa lihat dari terakhir kamu ya, ini kinerja. Sebenarnya. Sebenarnya tadi kalau kami baca sudah kamu punya literatur atau ini dia nih. Nah ini, yang bawah nih, ini nih. Ini penempatan kerja, ini lihat nih. Oh. Ini penempatan kerja dengan Pelatihan. Nah itu pengaruhnya ke sana nih. Ah gini. Baik Pak. Baru boleh kamu ini dari hasil ini replikasi. Nah, kalau kamu replikasi kan, replikasi mesti boleh replikasi, bukan plagiarisasi, bukan, tapi adalah replikasi boleh. Objeknya beda. Nah, tapi objeknya beda, boleh. Tuh, ya. Nanti seperti gini nanti penelitianmu. Jadi kamu alatnya menggunakan catat. Alatnya itu menggunakan regresi. Ya. Alatnya cepat gitu ya. Pengujian regresi. Jadi alatnya banyak menggunakan regresi multiple namanya. Jangan kau tulis catat, tapi yang kau tulis regresi multiple. Baik Pak. Jadi bagiannya nanti, bagian pertama itu uji koefisien determinan. Bagian pertamanya uji koefisien determinan. Nah, yang kedua uji kelayakan model dalam kurung uji F. Nah, dah. Nah, yang ketiga baru uji koefisien regresi. Ya, nah itulah dia tahapan-tahapan kalau kalian mau menggunakan regresi multiple gitu ya. Tapi sebelumnya kan ada tadi uji validitas sudah ada kan, uji reliabilitas juga sudah ada. Kemudian yang berikutnya biasanya dilengkapi dengan uji klasik. Nah, ya, ini persyaratan yang gunakan regresi linear berganda ya. Uji klasik nanti itu ada berapa? Uji klasik itu kalau nggak salah ada 4, tapi kalau namanya uji multikolinearity, heterogeneity, Maaf Pak. Bisa diulangi? dari sini nanti baca aja nanti
Maaf Pak. Jaringan sama. Mau sih mana biasanya ada. Iya, dan buku ya takut baga kan. Ini cara Oh, kau yang cantik ya? Ibu, mau. nah lah, salah lah. Ini pun grup penggang. Gak ada. Duk, kenapa keluar? Karena aku ganti tabel ini kurang tahu. Sesuai jam dia tetap tidak besok kan kalau kelasannya. Ya, ya, Baik Pak. halo. Halo Pak. Ya, ini nanti kamu searching di Google apa ya, Google Classroom, di kelas Google, ya. Di kelas Google itu, nah kamu cari uji klasik, ya, uji keparatan, uji klasik, ya. Nah, jadi ada 4 itu, uji linearitas, uji apa ini, normalitas. Kemudian atau korelasi biasanya jarang dipakai, itu enggak bisa. Ya, nah itu. Kemudian satu lagi saya tanya, nanti mungkin biasa lanjutkan. Saya itu hanya heran, kamu punya data terakhir itu di kantor itu 38 orang. Datamu tadi itu yang ditanya Bu Aisyah itu kan ada berapa orang tenaga kerjanya tahun berapa 2020? Pegawainya ada berapa? Nah, 2020 itu yang mana? Berapa orang? Ada 43 orang. Nah, 43 orang. Hah? Dari mana? Itu yang 3 orang. jumlah PNS-nya 38 orang, Pak. Oh, 38. Nah, baik. Sekarang buka di sampel. Di bab 3, buka bab 3, buka sampel. Pauline. Di halaman 27, halaman 27. Nah, halaman 27. Halaman 27. Kesimpulannya akan berlaku untuk populasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 43 orang responden. Gimana? Iya, Pak, 43 orang responden. Nah, tadi berapa itu karyawannya 2020? 38. Kok bisa beda? Kalau mau ngambil ke semuanya, kok bisa nambah? Nambah siapa lagi? Adikmu. Jawab desainer itu. Hah? Siapa kok bisa jadi nambah? Dari 38 kok bisa jadi 43? Dari mana? Benar. Maaf, Pak, kurang teliti. Jadi 38. Di pembatasan masalahmu, kamu batasi hanya PNS karena yang kamu hitung ini tingkat absensinya hanya PNS. Catat tuh di pembatasan. Hanya PNS. Nah, kaitkanlah dengan pertanyaan Pak Syarfi dan itu. Baik. Ya, nah itu baik. Nah, nanti itu yang ada Pak Nayun ya, Pak Nayun. Saya nyambung sedikit. Ya. Saya udah selesai. Dia perlu tidak? Materi. Enggak perlu ya. Mungkin ya kan. Kalau tidak pakai dia mau deskripsi pakai presentasi ya. Hah?
kalau dia mau. Nanti kan ada Berapa persen jawabnya deskripsi apa ini deskripsi tentang identitas responden, deskripsi tentang responden, kan deskripsi pakai jawaban persen responden itu pakai ya. persen-persennya. Nah, jangan dia nggak usah pakai kalau ini Definisi itu langsung kita kalau pakai itu ya tetap mungkin kita biar nggak bingung kan. Jadi untuk yang tingkat kesesuaian dan penyesuaian lagi tuh ya masalah. Prediksi yang hasil yang sangat deskriptifnya. Nah, saya lanjutkan tadi ya kan Pak Zafi udah ya, yang poin-poinnya udah tuh yang disuruh catat tadi. Jadi poin analisis kamu udah semua itu ya. Saya tinggal lanjutkan yang bab 2. Bab 2 teknis, ini teknis kutipan. Jadi ada dulu itu di pedoman dulu. Yang Ada di pedoman tak ada Pak, ada yang Pak ditambahkan nanti Pak. Teknis kutipan, ya kamu nih semua kamu ketik buat spasi nih. Kamu baca buku pedoman dah? Baca, Bu. Ada nggak di buku pedoman tuh teknis kutipan? Ada, Bu. Ada. Apa katanya? Apa kata di buku pedoman tuh? Kalau ngutip pendapat orang, teknisnya gimana? Ya enggak? Ya, Bu. Hah? Ya, Bu. Ya gimana? Ada nggak bunyinya apa? Pedoman aku. Ya sudah, jadi bingung. Nah itu ya. Ya, Bu. Nih kamu tidak semuanya kamu ketik baca kan ada di buku pedoman, kamu baca di pedoman teknis kutipan pendapat tertentu. Ya, kalau sedikit 5 baris ya berapa spasi, kalau di atas itu berapa spasi. Nah, kamu cari seorang lah kamu. Ya, Bu. Ya. Nah, jangan semuanya 2 spasi. Lalu tadi kalau kamu katakan teori Tohardi tadi, kamu masukkan di landasan teorimu ini tidak ada nih saya lihat nih menurut Tohardi, gitu kan? Padahal kau ngambil Tohardi, tapi ini salah kayaknya nih. Kayaknya salah. Pada kinerja-kinerja tadi ya yang udah di ini kan Pak Zalki ya, udah dibetulkan Pak Zalki. Kemudian populasi kamu ya, jadi populasi kamu kalau kamu ambil seluruh PNS gitu sebanyak 38 orang, maka sampelnya 38 nih, bukan sampel apa namanya yang sebutkan itu ya. Kalau seluruh populasi jadi sampel namanya apa, sebutkan ya. Nah catat tuh, jangan lupa. catat. Berkaitan tadi dengan yang Pak Zalki betulkan, ya, kaitan dengan variabel penelitianmu. Variabelnya nih kan cuma 1 variabel. Ya, Bu. Nah, kalau yang di Pak Zalki kan tadi X-nya 2, ini 1, jadi ada 3. Nah, di variabel penelitian kamu betulkan, yang X itu apa aja, yang Y apa aja. X1, X2 apa, Y apa. Baik, Bu. Ayo, nanti datang bergerak. Nah, kemudian saya nggak lihat nih, kamu masukkan uji validitas dan reliabilitas. Nah, nggak ada nih. Nah,
Ya enggak ada, nanti di teknik pengelola pengelola dulu. Di teknik pengolahan data, pengelola data ya, pengelola data tuh nanti ada orang pula yang mengelola operator mengelola data, pengolahan dan analisis data ya, uji validitas, uji reliabilitas, masukkan standarnya apa, rumusnya apa, kamu masukkan nih. Itu validitas apa namanya itu ya? Reliabilitas apa yang dipakai? Tidak tahu. Instrumen ke konstruk. Nah, instrumen ya. Nah, instrumen tuh kalau yang tahu biasa itu instrumen biasa digunakan. Ya. Jangan lupa itu nanti jangan sampai orang salah membaca. Karena validitas itu dengan reliabilitas itu ada validitas dan reliabilitas ya, instrumen, ada validitas dan reliabilitas konstruk. Itu beda. Jadi, kalau kamu gunakan analisis faktor itu harus mencari menggunakan konstruk. Konstruknya itu harus valid dan Kuesioner yang dia instrumen. Nah, Iya, Bu. nah, nanti analisis yang kamu katakan analisis deskriptif nih, deskriptif, ya Allah. Nanti kamu betul kan ya tulisannya ya? Iya, Bu. Deskriptif. Nah, nanti kamu tidak usah menggunakan rata-rata, kan tadi kamu udah beralih ke regresi. Nah, kau buang nih, halaman 32, 33 buang. Jadi kamu bisa mungkin dengan persentase aja, dengan persentase. Misalnya jawab sangat setuju berapa persen gitu kan. Yang setuju berapa persen, nah itu aja yang kamu untuk setiap bisa setiap variabel, satu variabel dalam satu tabel ya. Nah, tapi lebih baik itu aja. Tiga variabel berarti tiga tabel ya. Itu tiga tabel aja, jadi tak usah nanya. Ya, nanti itu disusun gitu kan. Jadi jangan setiap kuesioner kau buat nanti ya. Ini aja kawan kan ya. Tahu enggak? Jadi Ya, nanti Bu. kamu susun tuh kolomnya ya, jawaban-jawaban tuh. Nah, lalu berarti analisis data kamu tambahkan tadi yang dikatakan Pak Zalfi, rumus regresi dengan segala macam titik bengiknya tadi. Yang kau disuruh catat. Titik kau sudah bengik. Jadi halaman 32, 33 itu kamu ganti dengan yang disampaikan Pak Zalfi tadi rumusnya ya. Ya, Bu. Nah, oke, saya kira tidak ada itu. Saya kira cukup ya. Baik, Bu. Mana yang jelas? Ya. Itu lanjutkan mungkin Pak Nayun. Silakan Pak Radit. Terima kasih kepada Pak Menteri. Ini dari rumah juga ya? Itu begini dulu. Jadi pengaruh sebenarnya terhadap Enggak, faktor-faktor yang mungkin harus dijaga. Enggak. Mengambil itu. Oke. Jadi kamu mau ke Regresi ya. iya. Itu belum lepas ini. Jadi ini ada pangkatnya lagi nih sekarang ini. Iya, enggak. Baiklah Paulina, Pak. kalau Paulina, saya kira Kak Jalfi dengan Bu Aisyah sudah banyak merahmat. Jadi saya kira nambahkan dikit aja di sini berkaitan dengan kutipan ya. Kutipan tidak biasa dibuat menurut dalam kurung Hasibuan. Nah, jadi kalau menurut dalam kurung Hasibuan itu tidak biasa dibuat seperti itu ya. Ya, Pak.
Nah, kamu lihatlah kutipan-kutipan dia apa, entah itu di skripsi yang dah lalu ataupun misalnya di apa namanya di mendeley ya. Nah, udah itu ada kalau ada tahun biasanya ada halamannya sehingga orang bisa melihat di situ halaman berapa ada. Itu ya, saudara Paulina ya. Iya, Pak. Sudah itu yang konsisten. Nah, ini di sini ada namanya kamu buat lengkap. Biasanya kalau kutipan itu nama akhir ya. Misalnya ini halaman 13 kamu lihat ini kamu buat lengkap Melayu SPAC Buam tahun berapa, halaman berapa gitu ya. Oh, Nah, iya. kemudian di bawahnya di paragraf yang ada di bawahnya menurut dalam kurung Bari 2002 tapi halamannya tidak ada. Jadi dilihat ininya ya, cara penulisannya ya. Iya, Pak. Oke. Saya kira mungkin itu aja. Tadi saya kira sudah banyak dilakukan oleh Pak Jalati dan Bu Ansa. Saya kira saya serahkan kembali kepada Mbak Putih. Silakan Mbak Putih. Ini. Baik, Paulina, jadi berkaitan dengan tadi alat analisis yang sudah diubah, ya, maka judulnya juga harus berubah. Nah, jadi judulnya kamu ganti analisis pengaruh, penempatan, dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada kantor dan seterusnya. Bla 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 bla. Ya? Iya, Bu. Judulnya kinerja dan seterusnya. Gitu ya, udah ya. Coba kamu sebut dulu judulnya. Baik, Bu. Analisis penempatan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak. Analisis Penempatan dan pelatihan analisis pengaruh. pengaruh. Nah, Baik, Bu. ulangi. Analisis pengaruh penempatan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak. Udah, betul. Dengan kau tulis dan seterusnya. Udah cek judul ya? Udah pernah cek judul ya? Masukkan ke sana. Udah pernah cek judul lah? Judul. Cek di jurusan. Judul. Udah ya? Judulmu udah dicek di jurusan enggak? Udah, Bu. Sama ini. Udah? Enggak, kalau ini belum kayak panjang kayak mulai dari kedua penempatan ini, Mbak. Penempatan pelatihan belum. Soalnya kalau yang ini tadi. Kali dia analisis ini. kinerja. Tapi ini Baik, Bapak Ibu sudah selesai? Oke, Paulina mohon tunggu sebentar ya untuk hasilnya. Iya, Pak. Kok ini? Halo. Permisi. Ada apa? Ya, Paulina berdasarkan penjelasan hari ini, memutuskan bahwa habis baru dua kan ini. judul yang dipresentasikan oleh Paulina pada hari ini diperbaiki dan tidak disesuaikan. Bisa didengar Paulina? Maaf, Bu, bisa diulangi? Ya, judul proposalnya diperbaiki dan tidak perlu diselenggarakan lagi. Baik. Oke. Nah, kalau
proyek yang sudah direvisi lambat-lambatnya harus ditentukan di jurusan pada tanggal 8 Juni tahun 2021. Jadi 2 minggu dari sekarang. Baik Bu, terima kasih. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas saya tutup seminar online pada hari ini. Terima kasih Pak Nayun, Bu Aisyah, dan Pak Zafi atas masukan-masukannya dan untuk Paulina semoga sukses. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.